Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Darboyo, Syekh Marzuki Dahlan Darboyo, Syekh Marsan Darboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Darboyo, Syekh Tahir Marzuki Darboyo, Syekh Baharul Ulum Marzuki Darboyo, Syekh Irsyad Rusdi Bandran, Syekh Khadijah Diniyah, Bang Ejan, Farah Jang Jaman Tasan Jaman, Bahasa Jang Syekh Anallaha yun'i darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala pertolongannya, atas segala hidayahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih bisa berkumpul, kita semua masih bisa bermuwajahah, kita semua masih bisa berjumpa dalam rutinan pengajian fikih, rutinan pengajian Majelis Ta'lim Nurul Jannah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan kita sebagaimana yang kami sampaikan di minggu kemarin, bahwasanya di tahun ini kita akan kembali mengulas terkait permasalahan sholat. Kemudian di saat ini kita akan menggunakan kitab yang namanya Safinatus Shalah. Kalau di tahun-tahun kemarin kita menggunakan kitab Safinatun Najah, sekarang kita menggunakan kitab Safinatus Shalah, di mana di dalamnya ini nanti kita akan membahas terkait sholat dan juga membahas terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih Pak Ustadz masalah sholat kok diulang-ulang terus? Kenapa enggak bahas-bahas yang lain? Kenapa enggak masalah-masalah yang lain? Terkait maulid kah? Terkait baca zikir wiridan kah? Entah membahas permasalahan bertetangga kah seperti tahun yang kemarin? Bukan berarti perkara-perkara yang lain tidak penting, ibu-ibu. Semua hal yang kita ajarkan, semua hal yang kita bahas itu semuanya penting. Akan tetapi di antara hal-hal yang penting itu pasti ada yang paling penting. Di antara semua hal yang baik pasti ada yang paling baik. Di antara semua yang
harus dipelajari, pasti ada yang paling pertama dipelajari. Maka yang paling utama dipelajari, yang paling baik untuk dipelajari, yang paling penting untuk dibahas itu adalah terkait masalah sholat. Kenapa? Karena dalam rukun Islam kita sendiri, bahwasanya rukun Islam yang pertama itu adalah syahadatain, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana kita semua alhamdulillahirabbil alamin sejak kecil sudah Islam dan setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan yang kedua yang paling penting itu adalah sholat, melaksanakan sholat. Dari rukun Islam yang ada 5 itu, yang kedua setelah syahadat yang paling utama itu adalah sholat. Makanya dikatakan, banyak riwayat mengatakan as-sholatu imaduddin. Yang namanya sholawat itu adalah tiangnya agama. Kenapa? Ya karena nisbatnya kita mau punya rumah, syahadat itu adalah kepemilikan tanah kita. Kita mau bikin rumah pastinya beli tanah. Maka pembelian tanah itu ibaratnya 2 kalimat syahadat. Lah, kemudian ketika sudah memiliki hak milik rumah, hak milik tanah tersebut, yang paling penting untuk dibangun, yang paling inti dibangun dari sebuah rumah, yang paling pertama dibangun dari sebuah rumah itu apa? Pastinya adalah tiang atau pondasi. Makanya dikatakan sholat itu sebagai imaduddin, sholat itu sebagai tiangnya agama. Karena mau rumah sebagus apapun, tembok semengkilap apapun, mau atap sebagus apapun, isinya, perabotnya, keramiknya, tapi kalau tiangnya itu tidak kuat, ketika tiangnya itu tidak sempurna, maka hancurlah rumah tersebut. Hancurlah rumah tersebut. Maka banyak riwayat juga dikatakan bahwasanya ketika nanti penghitungan amal di akhirat, ketika nanti pertimbangan amal di akhirat, maka yang paling pertama dilihat itu adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya itu nanti ternilai baik, kalau sholatnya itu terhitung baik, maka insya Allah amal-amal yang lain juga baik. Maka insya Allah amal-amal yang lain juga lulus. Maka sholat itu menjadi gerbang utama bagi kita sebagai muslimin muslimat untuk menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi banyak kok Pak Ustadz, orang-orang yang sholat tapi perilakunya nggak baik. Orang-orang yang sholat tapi nggak senang amal sedekah. Orang-orang yang sholat tapi sering nyakitin tetangga. Lah, permasalahannya adalah apakah sholat yang dia lakukan itu sudah menggambarkan, sudah sesuai dengan sholat yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, atau masih belum sempurna. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi kan dikatakan bahwasanya ketika nanti di perhitungan amal, kalau sholatnya baik, amal-amal yang lain juga baik. Kalau sholatnya lulus, amal-amal yang lain juga lulus. Nah, ini ada orang yang sholat terus, tapi amal-amalnya itu tidak baik. Tapi sering nyakitin tetangga, tapi sering bohong, sering nipu. Terus gimana? Enak dong di akhirat nanti. Oh, sholatnya udah lolos, berarti amal-amal buruk yang lain juga lolos. Oh, enggak gitu. Karena sholat itu bukan sekedar berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Sholat itu bukan masalah gerakan. Sholat itu bukan masalah bacaan. Akan tetapi sholat itu juga membahas, sholat itu juga mewajibkan terkait hati. Apakah ketika sujud hatinya juga ikut sujud? Apakah ketika membaca Fatihah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah hatinya juga mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam? Apakah ketika lisannya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah hatinya juga mengucapkan, juga meniatkan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan? Sudah sholat dengan hatinya atau belum? Sudah sholat dengan jiwa raga sepenuhnya apa belum? Lah itu yang menjadi masalah, ibu-ibu. Maka ketika sholatnya itu sudah dikatakan sempurna, sudah dikatakan khusyuk, sudah sesuai syarat sah, syarat wajib, rukun qauli, rukun fi'li, semuanya sudah, baru dikatakan sebagai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu ketika dilaksanakan dalam keadaan sempurna, sholat ketika dilaksanakan dalam keadaan khusyuk, maka setelah sholat itu, ibu-ibu, hati rasanya tenang. Hati rasanya tenang. Kenapa? Karena kita habis berjumpa dengan Allah yang kita sembah. Kita berjumpa dengan Zat yang maha menyelesaikan semua problem kita. Kita berjumpa, hati kita berjumpa dengan Allah, Zat yang mengabulkan semua hajat dan kebutuhan kita. Maka betapa tenangnya kita. Ibaratnya kalau sekarang yang lagi tenar, yang lagi viral itu KDM, Kang Deddy Mulyadi, gubernurnya Jawa Barat, gubernur kita semua, gubernur Bekasi. Lah, Kang Deddy Mulyadi kan terkenal, kalau ada masalah apa utang dilunasi, kalau ada masalah apa dicariin kerja, kalau ada masalah apa tetangga diselesaikan. Coba bayangin kalau seumpama kita lagi ada masalah, kemudian kita sowan ke Kang Deddy Mulyadi, kita ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Semisal belum ada jawaban dari Kang Deddy Mulyadi, ya nanti saya pikirin dulu. Kira-kira hati kita udah tenang dulu apa belum? Udah tenang. Kita ketemu Kang Deddy Mulyadi aja, itu udah tenang hawanya. Kenapa? Hawanya itu seolah-olah permasalahan kita akan selesai. Permasalahan kita akan diselesaikan. Kenapa? Karena Kang Deddy terkenalnya ada problem apa diselesaikan. Ada got banjir dilebarin, ada kali banjir dilebarin. Ada masalah apa pos ronda rusak dibenerin, ada masalah apa diselesain semuanya. Itu baru satu manusia yang namanya Deddy Mulyadi. Lah, sholat itu kita bertemu dengan Zat Allah yang menciptakan Kang Deddy Mulyadi dan kita semuanya. Kita berjumpa dengan Allah yang maha menyelesaikan semua problem-problem kita. Lah, kalau kita sudah merasakan itu, kalau kita sudah menyadari itu, maka pastinya sholat yang kita laksanakan, jika dilaksanakan dengan sempurna dan khusyuk, maka akan membawa ketenangan dalam hati kita, akan membawa keceriaan dalam hidup kita, akan membawa kewibawaan dalam hati kita. Maka setelah sholat bisa dipastikan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah diri kita untuk berbuat keji dan mungkar. Orang yang tenang maka bisa dipastikan dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lah, ini sholat makanya dibuat lima waktu. Karena ketika kita habis sholat duhur artinya tenang. Tenang durasinya nggak lama. Nyampe asar, sholat lagi. Asar habis itu udah sholat secara sempurna, khusyuk. Hatinya tenang lagi, nggak ngelakuin perbuatan keji dan mungkar. Nggak bertahan lama sampai maghrib. Maghrib melaksanakan sholat lagi, sampai isya. Isya tenang sebentar, paling sampai jam 9 sampai jam 10. Jam 10 kita tidur. Lah orang tidur kan nggak mungkin ngelakuin perbuatan keji dan mungkar.
Tidur ya tidur, bangun-bangun, nanti jam 4, jam 5, sholat lagi ibu-ibu. Maka inilah hikmah di mana sholat itu dibuat 5 waktu. Karena sholat itu ketika dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, maka benar-benar akan membuat ketenangan dalam hidup manusia, akan membuat perasaan dan hati kita itu penuh harapan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat diri kita selalu ingat kepada Allah. Maka dibuatlah jeda-jeda itu sampai 5 waktu. Isya sampai subuh kenapa lama? Ya karena dibuat tidur. Rata-rata orang malamnya tidur. Dan ketika tidur maka ya nggak butuh yang namanya dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah orang tidur ya nggak ngelakuin perkara keji dan mungkar. Maka itu ibu-ibu. Maka layaklah dikatakan bahwasanya yang namanya as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Karena ketika hidup tenang, ketika hidup penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hidup dilaksanakan dengan baik, karena merasa memiliki backingan, memiliki zat yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita, maka insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik, insya Allah. Maka kita di tahun ini insya Allah akan membahas terkait permasalahan sholat lagi. Nah, kenapa harus diulang-ulang Pak Ustaz? Saya kan udah pernah. Saya rukun-rukun sholat udah pernah belajar. Waktu itu Pak Ustaz juga udah nerangin. Masalah hal-hal yang membatalkan sholat, Pak Ustaz juga udah nerangin. Permasalahannya ibu-ibu, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, melaksanakan dan menghindari hal itu, melaksanakan rukun-rukun sholat dan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat, untuk menepatinya, untuk patuh terhadap hal tersebut, itu butuh yang namanya keimanan. Lah keimanan itu pasti akan naik dan turun. Maka bagaimana supaya iman tetap stabil? Maka terus dipelajari. Saya di Lirboyo itu sekolahnya sebelum ngajar, sekolahnya ngajinya itu dari tahun 2011 sampai 2020. 2011 sampai 2020 9 tahun. Kitab yang saya pelajari, semua kitab fikih yang saya pelajari pasti mengulang-ulang bab sholat, bab wudu, bab najis, semuanya diulang-ulang. Kitab ini selesai, ganti kitab, diulang lagi. Kenapa? Untuk menancapkan dalam hati kita, selain masalah pengetahuan kita supaya nggak lupa, tapi juga menancapkan dalam hati kita bahwasanya kalau ada hal yang membatalkan jangan kamu lakuin. Kalau ada hal yang hukumnya makruh jangan kamu lakuin. Ini hukumnya sunnah, ayo dilakuin. Ini hukumnya wajib, ayo jangan sampai ditinggalin. Nah ini perlu yang namanya energi positif supaya kita itu tetap bisa melaksanakannya dengan baik, dengan istiqomah. Karena itu tadi, iman itu naik dan turun. Kita perlu kestabilan iman, maka ayo kita belajar, mudah-mudahan dengan belajar ini, dengan kajian ini, dengan menuntut ilmunya kita ini, mudah-mudahan kita benar-benar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar diperbaiki, disempurnakan, dikhusyukkan sholat kita untuk menjadikan ketenangan hati kita, untuk mencegah diri kita dari berbagai perbuatan buruk dan keji. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Besok insyaallah kalau minggu depan difotokopiin ya ibu-ibu ya, untuk teks kitabnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini beliau memulai kitabnya ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ini muqaddimah yang dipakai dalam segala hal supaya tidak lupa sebelum menyampaikan segala sesuatu, tidak lupa bahwasanya segala sesuatu yang baik itu dari Allah, dan tidak lupa bahwasanya yang mengajarkan segala kebaikan itu adalah Rasulullah. Maka ada hamdalah, ada sholawat. Di setiap kalau mulai ngaji mukaddimahnya pasti ada hamdalah, ada sholawat ibu-ibu. Maka fungsinya itu tadi. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin ay wa muslimatin i'tiqadu ma'na syahadataini. Awal kali beliau mengatakan, awal kali perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang muslimin muslimat itu adalah i'tiqadu ma'na syahadataini, yakni mengiktikadi maknanya kedua syahadat. Bukan hanya melafadzkan dua kalimat syahadat ibu-ibu, tapi i'tiqadu makna syahadataini, mengiktikadi maknanya dua kalimat syahadat. Bukan hanya mengucapkan lafadz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi juga mengiktikadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tasmimu qalbihi alaihi, dan menetapkan hati terhadap dua kalimat syahadat tersebut. Nah, terus apa yang harus diitikadi dari kedua makna itu? Kan maknanya udah jelas Pak Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ada maknanya ibu-ibu, ada maknanya. Maknanya apa? Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah, maknanya asyhadu alla ilaha illallah apa? Makna itu bukan terjemahan. Makna itu adalah isi kandungan dari asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Isi kandungannya adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Yang pertama, mengetahui, mengiktikadi dengan hati kita secara penuh, dan menjelaskan, memamerkan, menunjukkan kepada orang lain bahwasanya tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi beliau mengatakan pertama, mengetahui, kita udah tahu syahadat itu gimana, bersaksi apa, tahu. Wa a'taqidu, mengiktikadi, berarti ditancapkan dalam hati. Orang kalau tahu belum tentu iktikad. Ya. Orang kalau iktikad udah pasti tahu. Bedanya apa Pak Ustadz? Tahu sama iktikad. Orang kalau hanya tahu tapi tidak mengiktikadi, dia tidak akan mengikuti apa yang ada di dalam perintah tersebut. Contoh, kita biasanya kan kalau naik motor, kalau seumpama ngelewatin lampu merah apa di pos polisi, kita biasanya pakai helm ibu-ibu ya, pakai helm. Tapi kalau di jalan raya yang nggak ada polisinya, mau sejauh apapun nggak pakai helm, iya nggak? Iya. Itu artinya kita tahu tapi tidak mengiktikadi. Ada perintah dari pemerintah, ada perintah dari bapak-bapak polisi, kalau di jalan raya wajib pakai helm. Kita tahu nggak aturan itu? Tahu. Tapi kita mengiktikadi apa tidak? Oh, tidak mengiktikadi. Tidak mengiktikadi sepenuhnya. Kenapa? Karena kita masih belum yakin sepenuhnya bahwasanya hal itu adalah perkara baik. Maka kadang kita kalau mau ke pasar baru kagak pakai helm. Kita mau ke mana, mau ke Gading kayak, mau bablas ke mana kayak, nggak pakai helm. Itu bukti apa? Bahwasanya antara mengetahui dengan mengiktikadi itu berbeda. Orang yang tahu belum tentu beriktikad juga.
Maka ketika dia tahu tapi tidak beriktikad, dia tidak akan menjalankan apa yang diperintahkan secara sepenuh hati. Lah ini yang dikehendaki di sini ibu-ibu, a'lamu wa a'taqidu, mengetahui dan mengiktikadi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan sekedar tahu. Karena kalau tahu tidak mengiktikadi, tahu bahwasanya Allah itu yang berhak disembah, tapi tidak mengiktikadi, akhirnya apa? Diperintah sholat nggak ngelakuin sholat, diperintah zakat nggak ngelakuin zakat, diperintah baik sama suami nggak ngelakuin, diperintah baik sama saudara sama tetangga nggak dilakuin. Kenapa? Karena hanya tahu bahwasanya Allah yang berhak disembah. Kalau berhak disembah berarti berhak untuk dituruti segala perintahnya, tapi tidak mengiktikadi secara hati. Lah, ini yang diperintahkan, yang diwajibkan bagi setiap muslim kita, muslimin muslimat, itu adalah selain mengetahui makna asyhadu alla ilaha illallah, juga mengiktikadi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Kemudian makna yang kedua yang wajib diyakini adalah wa annahu ghaniyun amma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Bahwasanya Allah itu ghaniyun amma siwahu. Bahwasanya Allah itu ghaniyun. Ghani itu apa sih ibu-ibu? Ghani itu maknanya adalah kaya raya. Kaya itu apa sih? Kaya itu tidak butuh. Allah itu yang maha kaya dan tidak butuh terhadap segala sesuatu. Allah, kita itu kan namanya makhluk ibu-ibu ya. Kalau istilahnya dalam teks asli ilmu dalam bahasa Arab, istilah makhluk itu adalah sesuatu hal yang diciptakan. Itu makhluk. Makhluk itu ibu-ibu maknanya adalah sesuatu yang diciptakan. Maka kalau makhluk itu sesuatu yang diciptakan, maka pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Makanya Allah itu disebut sebagai kholik. Jadi ada kholik, ada makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, al-kholik itu yang menciptakan. Lah karena yang menciptakan hanya Allah, maka semua yang ada di muka bumi ini namanya makhluk. Kita ini makhluk, hewan makhluk, tumbuhan makhluk, batu diem makhluk, ini laptop makhluk, ini meja makhluk. Semuanya makhluk. Kenapa? Karena semuanya itu hakikatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Lah, karena hanya Allah itu yang maha menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah yang maha kaya raya. Hanya Allah yang tidak butuh segala sesuatu. Maka segala sesuatunya itu butuh Allah. Muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Nah ini wajib kita yakini ibu. Wajib kita yakini bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu butuh terhadap Allah. Sedangkan Allah itu tidak butuh terhadap segala sesuatu. Kita manusia yang dibilang makhluk yang paling sempurna ibu-ibu. Kalau sakit butuh dokter. Lapar butuh makan. Makan butuh nasi. Nasi butuh duit. Duit butuh kerja. Manusia itu yang dikatakan makhluk paling sempurna. Kebutuhannya itu nggak bisa dipenuhi dengan sendirinya ibu-ibu. Kebutuhannya itu nggak bisa dia penuhi secara mandiri tanpa melibatkan orang lain. Itu manusia yang dikatakan makhluk paling sempurna. Lah apalagi makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan, hewan, dan yang lain sebagainya. Maka butuh. Lah
butuhnya kita semua ini sebagai makhluk itu butuh terhadap satu zat yang tidak butuh terhadap semua makhluk. Yakni siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah terlalu banyak berharap terhadap manusia, ibu-ibu. Manusia itu sama-sama butuhnya kayak kita. Sesempurna apapun manusia, sekaya apapun manusia, mereka itu juga membutuhkan. Cuma mungkin kebutuhan mereka lebih sedikit daripada kita yang kebutuhannya banyak. Mungkin utang mereka lebih sedikit daripada utang kita yang lebih banyak. Atau mungkin yang diurusin mereka lebih sedikit daripada kita yang diurusin orang banyak. Sama aja, maka jangan terlalu berlebihan saat berharap terhadap makhluk. Kenapa? Mereka itu kebutuhannya sedikit, kekayaannya banyak, itu ya karena Allah yang memberikan mereka semua. Lah daripada berharap kepada mereka yang sama makhluk, kenapa kita nggak berharap aja langsung kepada Allah yang menciptakan mereka sebagai makhluk? Kenapa nggak minta langsung kepada Allah yang maha memberikan segala kebutuhan mereka? Begitu Ibu. Jadi ada dua sisi. Kita meyakini bahwasanya Allah itu maha kaya dan tidak butuh segala sesuatu. Di satu sisi kita juga meyakini segala sesuatu selain Allah itu butuh terhadap Allah. Itu makna syahadat yang kedua. Makna asyhadu alla ilaha illallah yang kedua. Kemudian selanjutnya maknanya lagi adalah muttasifun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Kita selain meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, selain meyakini bahwasanya Allah itu tidak butuh sedangkan yang lain butuh pada Allah, kita juga wajib meyakini bahwasanya Allah itu muttasifun bikulli kamal. Allah itu memiliki sifat, Allah itu memiliki status, Allah itu harus disifati dengan segala sesuatu sifat yang sempurna dan dibersihkan, dihindarkan dari segala sesuatu kekurangan. Maka nggak boleh kita mengucapkan atau meyakini bahwasanya Allah itu lupa. Karena lupa itu adalah sesuatu kekurangan. Allah itu tidak mungkin lupa. Maka yang diajarin oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, Allah itu tidak tidur. Udah yakin aja Allah nggak tidur. Kita biasanya kalau didolimin sama orang, kita biasanya kalau lagi disakitin sama orang, dianiaya sama orang, sakit hatinya sama orang, disalahin sama orang misal, kadang buat nyabarin diri kita, udah sabar, Allah nggak tidur kok. Maksudnya apa? Ya ntar dia dibalas lagi sama Allah gitu. Jadi Allah itu memang tidak tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah salah satu kekurangan yang ada pada manusia. Sesuatu kekurangan yang digambarkan oleh manusia diantaranya apa? Tidur. Tidur itu kekurangan, ibu-ibu. Kenapa kekurangan? Ya karena ketika tidur otomatis kita nggak bisa full mewaspadai segala sesuatu yang akan menimpa diri kita. Orang kalau nggak tidur, maling nggak bisa datang. Tapi orang kalau tidur, maling gampang datang. Itu kan contoh satu saja. Contoh satu kekurangan. Kita kalau lagi masak, ketiduran, gosong. Ngisi air, ketiduran, rocoh. Kita kalau seumpama ngurusin anak bayi, ketiduran, anaknya nangis. Lah ini kan berarti kekurangan. Lah, kekurangan berupa tidur ini tidak mungkin disematkan, tidak mungkin dimiliki, tidak mungkin terstatuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh satu sifat yang kurang. Tidak mungkin Allah itu memiliki satu sifat kurang pun. Maka bukan cuma tidur, lupa. Allah nggak mungkin lupa. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak mungkin Allah lupa. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan,
sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah nggak akan lupa. Allah nggak akan lupa. Tinggal Allah mau memaafkan apa tidak terkait kesalahan. Jadi Allah tidak mungkin lupa lah. Segala sesuatu sifat-sifat yang kurang itu ibu-ibu, itu semua tidak mungkin disematkan, tidak mungkin distatuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu sifat yang sempurna itu pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, itu sifat yang sempurna. Allah Maha Adil, sifat yang sempurna. Ada kata-kata maha, itu sempurna. Orang adil biasa, kadang dia nggak adil. Orang kaya biasa, kadang lagi bangkrut nggak kaya lagi. Tapi Allah itu maha kaya, berarti maha, paling maha dan selalu maha. Allah maha adil, berarti terus adil. Tidak ada yang tidak adil dalam semua keputusan Allah. Allah maha pemaaf, Allah maha kuat, Allah maha, segala maha itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita yakini dalam maknanya asyhadu alla ilaha illallah, salah satu syahadat di antara dua syahadat. Kemudian selanjutnya makna dari asyhadu alla ilaha illallah adalah lam yattakhid sahibatan wala waladan wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Lam yattakhid sahibatan wala waladan. Kita selain meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan yang lain sebagainya, kita juga wajib meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki sahib, ibu-ibu. Allah tidak memiliki teman, rekan. Allah tidak memiliki partner dalam melaksanakan segala sesuatu apa yang Allah kerjakan. Dalam mengatur dunia ini, bumi dan seisinya, dalam mengatur para malaikat, dalam mengatur semua jin dan syaitan, mengatur alam semesta ini, Allah tidak memiliki sahib sama sekali. Allah tidak memiliki partner sama sekali. Kenapa? Karena Allah nggak butuh. Allah nggak butuh terhadap segala sesuatu. Untuk menurunkan hujan, Allah nggak butuh terhadap segala sesuatu. Memberikan rizki kepada kita, Allah nggak butuh siapa-siapa. Nah, maka itu juga wajib kita yakini. Wala-waladan, dan juga Allah itu tidak memiliki anak. Ini juga wajib kita yakini. Jangan sampai kita memiliki keyakinan naudzubillah min dzalik seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang mana mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Mana anaknya? Anaknya itu adalah Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Lah kok bisa anaknya Allah? Ya salah. Soalnya ibunya si Maryam, ibunya Ibunda Maria itu melahirkan anak padahal dia masih perawan. Oh, berarti yang hamilin adalah Allah. Lah ini termasuk su'ul adab. Ini termasuk su'ul adab. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah itu memiliki anak dan tidak mungkin Allah itu diperanakkan. Diperanakkan berarti Allah itu adalah anak dari bapaknya. Karena Allah tidak memiliki bapak, Allah tidak memiliki anak. Allah itu bukan manusia. Maka jangan digambarkan nggak mungkin, nggak punya anak, nggak punya bapak, terus lahirnya di mana? Allah bukan manusia. Allah itu Tuhan semesta alam. Maka jangan disamakan konsepnya seperti manusia. Lawang hewan saja, tumbuhan saja yang bukan manusia, ada kok hewan tumbuhan yang nggak perlu bapak, nggak perlu ibu, bisa jadi nggak perlu nggak perlu bapak, bisa punya anak, bisa punya keturunan, banyak kok. Hewan-hewan yang membelah diri, dia bisa membelah dirinya, kemudian dia berarti memiliki keturunan meskipun tanpa bapak, tanpa ibu, bisa kok. Banyak itu terjadi, ibu-ibu. Banyak itu terjadi. Maka jangan samakan dengan manusia. Maka dikatakan setelahnya yang wajib kita yakini lagi adalah
wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali ahadan. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, baik dari sisi zatnya Allah, nggak sama dengan zat manusia, nggak sama dengan zat hewan, nggak sama dengan zat tumbuhan, nggak sama dengan zat jin, malaikat, dan lain sebagainya. Dari sisi sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah nggak sama dengan sifat-sifat manusia. Allah pemaaf, tapi beda sama pemaafnya manusia. Allah maha mendengar, mendengarnya Allah nggak sama dengan mendengarnya manusia. Allah melihat, melihatnya Allah nggak sama dengan melihatnya manusia. Kalau manusia melihat butuh cahaya, ibu-ibu. Kalau nggak ada cahaya tidak bisa melihat. Bisa kok Pak Ustadz, saya di rumah kalau lagi gelap, lampu nggak ada, bisa kok ngelihat. Itu pas pagi, pas siang, ibu-ibu. Tapi kalau keadaan ruang ditutup semuanya, benar-benar ditutup rapat, tidak ada cahaya yang sedikit pun masuk, itu tidak mungkin bisa terlihat. Kenapa? Karena settingan mata kita itu bisa melihat kalau ada cahaya. Kalau ada cahaya. Nah, melihatnya Allah nggak seperti itu. Allah nggak butuh apapun untuk melihat segala sesuatu. Dan bahkan Allah tidak memiliki penghalang untuk melihat sesuatu. Kita kalau melihat sesuatu, terhalang sesuatu benda, nggak terlihat. Allah melihat segala sesuatu. Bahkan Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita semua. Lah itu melihatnya manusia berbeda dengan melihatnya Allah. Mendengarnya manusia berbeda dengan mendengarnya Allah. Manusia nggak bisa dengar bahasanya semut. Manusia nggak bisa dengar suaranya semut. Tapi Allah mampu mendengar segala sesuatu yang tidak mampu didengar oleh manusia. Maka sifat-sifatnya Allah pun juga tidak sama dengan sifat-sifatnya semua makhluk. Wa af'alihi ahadan, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang Allah kerjakan pasti berbeda dengan apa yang manusia kerjakan. Pasti lebih sempurna Allah dan pasti tidak bisa ditiru oleh manusia. Allah menciptakan langit yang tanpa tiang, emang bisa manusia? Manusia bisa, Pak Ustadz. Manusia bisa bikin tumbuhan. Itu manusia nanam padi, nanam jagung, itu kan bikin tumbuhan. Lah, berbeda ibu-ibu antara menciptakan dengan menumbuhkan, antara menciptakan menumbuhkan dengan menggabung-gabungkan, apa ya bahasanya. Jadi kita itu kan bisanya gini ibu-ibu. Kalau ini sebabnya orang nanam padi itu kan cuma bisanya ada benih padi, kemudian disebar, kemudian bertumbuh, setelah bertumbuh kemudian dipanen. Bisanya kan itu. Tapi bisa nggak manusia menumbuhkan itu benih padi? Kan nggak bisa. Manusia bisanya nanam bibit atau benih cabai. Tapi yang numbuhin dari benih itu bisa jadi batang, bisa jadi daun, bisa jadi cabai yang awalnya hijau, jadi kuning, jadi merah. Siapa yang ngecat itu cabai? Manusia nggak bisa, manusia cuma bisa melakukan sesuatu hal yang nanti diharapkan akan menjadi sesuatu hal yang lain. Tapi menciptakan satu hal saja, dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Menciptakan cabai murni yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu nggak bisa manusia. Manusia tidak bisa. Menciptakan sebutir pasir dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu tidak bisa. Lah Allah itu maha menciptakan segala sesuatu dari yang awalnya wujud, dari yang awalnya tidak wujud menjadi wujud. Baik itu dengan proses ataupun tidak dengan proses. Apa contohnya?
Allah menciptakan, kalau yang dengan proses, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tanah liat, diambilkan dari berbagai tanah yang berbeda. Allah menciptakan manusia, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Itu kan secara zahir ada prosesnya. Bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan kun fayakun jadi manusia. Bukan berarti nggak bisa. Ada juga yang Allah menciptakan langsung bleng, kun fayakun jadi. Seperti bumi dan si isinya. Kan? Bumi dan si isinya Allah menciptakan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perbuatan pekerjaan yang Allah lakukan itu tidak sama dengan pekerjaan yang manusia lakukan. Manusia butuh proses, manusia butuh waktu, manusia butuh kekuatan, tapi Allah tidak butuh segala sesuatu dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, itu ibu-ibu yang wajib kita yakini, yang wajib kita itikadi dari maknanya asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kita berlanjut kepada maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kan kita wajib meyakini syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga wajib meyakini maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya itu adalah wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Maknanya syahadat kepada Rasulullah, maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah kita mengetahui dan meyakini, mengiktika di dalam hati seperti yang tadi, dan menunjukkan kepada yang lain bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdillah itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ini kita wajib meyakininya sampai seperti itu. Jadi kita wajib meyakini Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad yang putranya Abdullah, berarti kan Nabi Muhammad ini anak. Nabi Muhammad ini anak, ibu-ibu. Punya bapak, punya anak juga. Jadi manusia. Rasulullah itu manusia. Maka wajib meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang mana adalah hambanya Allah, utusannya Allah terhadap seluruh makhluk. Lah emang kenapa wajib ngiyakinin sampai sebegitunya Pak Ustaz? Ya tahu Rasulullah itu ya manusia. Kenapa kok sampai sebegitunya? Karena ada dari agama sebelah, dari kaum Nasrani, dari kaum Kristiani yang meyakini Nabi itu sampai dipertuhankan. Orang-orang Bani Israel dulu yang didakwai oleh Nabi Isa alaihi salam, saking cintanya mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam, padahal Nabi Isa sudah jelas mengatakan bahwasanya aku adalah utusannya Allah. Saking cintanya terhadap Nabi Isa sampai dipertuhankan. Nabi Isa sampai dijadikan Tuhan. Akhirnya dikatakanlah sebagai Tuhan Yesus, Tuhan Isa, dan yang lain sebagainya. Lah ini yang ingin ditekankan bahwasanya maknanya kita bersyahadat bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita wajib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, manusia utusan Allah, bukan Tuhan. Secinta apapun kita umat muslimin muslimat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak diperkenankan mempertuhankan Nabi Muhammad. Mau kita cintanya apapun kepada Nabi Muhammad, tetap yang ngasih rizki adalah Allah. Kita baca sholawat 1000 kali setiap hari dengan harapan membawa rizki, harapannya juga kepada Allah. Cuma wasilahnya Nabi Muhammad. Begitu ibu-ibu. Ini wajib diyakini.
Wajib diyakini. Jangan sampai kebablasan, ya. Jangan sampai kebablasan. Cinta kepada Nabi Muhammad, sering sholawat, tapi kemudian tidak berharap sama sekali kepada Allah. Tidak berharap sama sekali kepada Allah. Harus meyakini bahwasanya tetap yang memberi itu adalah Allah, tapi Nabi Muhammad adalah sebagai sebaik-baiknya wasilah, sebaik-baiknya perantara kepada Allah, karena kekasih Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajib juga meyakini shadiqun fima akhbara bihi yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Wajib untuk membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah kabarkan. Nabi Muhammad itu tidak berucap kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kecuali wahyu. Apa yang Nabi Muhammad sabdakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau manusia. Meskipun beliau manusia, tapi apa yang Rasulullah ucapkan itu semua tidak berasal dari hawa nafsu, akan tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita yakini, wajib kita benarkan apa yang Rasulullah sampaikan, meskipun itu belum kejadian. Meskipun belum kejadian. Rasulullah pernah mengatakan apa, belum kejadian sekarang, wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Rasulullah dulu mengatakan bahwasanya nanti Konstantinopel akan atau negara di belahan timur sana nanti akan jatuh ke tangannya orang-orang muslimin. Belum kejadian pada waktu itu sahabat, pada waktu Rasulullah masih hidup itu belum kejadian, tapi wajib diyakini. Toh buktinya setelah itu ternyata setelah Nabi wafat, Konstantinopel jatuh ke tangannya kaum muslimin. Misal dalam hadis Rasulullah itu mengabarkan bahwasanya kelak nanti di hari kiamat akan ada Dajjal yang turun sebelumnya. Dajjal itu akan menggoda manusia. Dajjal itu akan bertindak seolah-olah Tuhan. Manusia minta apa kasih, manusia minta apa kasih. Syaratnya sembahlah saya, jangan sembah Tuhan. Jangan sembah Allah. Itu Rasulullah mengabarkan itu. Lah maka kita wajib meyakini meskipun belum kejadian. Rasulullah mengabarkan bahwasanya kiamat itu tidak ada yang tahu. Kiamat itu nanti akan digulung langit dan bumi jadi satu. Kiamat itu nanti akan semua orang-orang dibangkitkan dari kubur, dari matinya. Kita wajib meyakini meskipun belum kejadian. Nah itu apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah kabarkan, itu wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini, dan wajib untuk kita ikuti. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu, dan haram bagi kita semuanya untuk mendustakan Nabi Muhammad dan mukhalafah. Mukhalafah itu berbeda berarti ya tidak mengikuti, tidak sama dengan Rasulullah, kita nggak boleh. Faman kadzabahu fahuwa dzalimun kafir. Barang siapa yang berdusta atau mendustakan Nabi Muhammad, maka dia zalim dan kafir. Wa man khalafahu fahuwa asin khasirun. Barang siapa yang berbeda, yang tidak menuruti apa yang Rasulullah perintahkan, maka dia adalah maksiat. Jadi ada orang yang mendustakan Rasulullah. Mendustakan itu gimana sih? Mendustakan itu bukan berbohong kepada Rasulullah. Mendustakan itu berarti ya mengingkari Rasulullah, mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Dulu ibu-ibu, di saat Rasulullah itu hidup, di masa hidup beliau, hiduplah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu nyembah Allah, orang-orang Nasrani itu nyembah Allah. Cuma nabinya beda. Kalau Nasrani itu nabinya adalah Nabi Isa,
Kalau Yahudi nabinya itu Nabi Musa, ini Nasrani sama Yahudi yang zaman dulu ya, bukan Yahudi Nasrani zaman sekarang yang udah beda. Ini Nasrani sama Yahudi zaman dulu. Tuhannya sama, Allah. Wong nabi mereka ya nabi Allah, utusan Allah. Maka Tuhannya mereka sama dengan kita zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad. Itu sama dengan kita, ya ini sama-sama sama Allah, cuma beda nabi aja. Lah, ketika Rasulullah ini diangkat menjadi utusannya Allah, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini, hamba-hambanya Allah, itu wajib meyakini Nabi Muhammad. Orang Nasrani yang nabinya adalah Nabi Isa, juga wajib meyakini Nabi Muhammad sebagai nabinya. Karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad dan sama-sama menyembah Allah. Orang-orang Yahudi ini juga wajib meyakini Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah utusannya Allah dan dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Lah, di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada banyak orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad, tapi beriman kepada Allah. Tetap mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan, tapi mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Lah ini maksudnya mendustakan, ibu-ibu. Lah orang-orang yang mendustakan seperti ini, itu adalah orang-orang yang zalim dan kafir. Itu ibu-ibu yang wajib kita imani, wajib kita yakini dari makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dari kalimat tadi ada istilah wa ubayyinu li ghairi. Jadi syahadat itu ibu-ibu selain diketahui, selain diyakini, selain diamalkan, tapi juga wa ubayyinu li ghairi, yakni kita juga wajib untuk menampakkannya. Wajib untuk menampakkan. Wajib menampakkannya itu berarti bukan mamer-mamerin, oh aku ini Islam, Allahu Akbar, terus demo, enggak kayak gitu. Menampakkan keislaman ini nisbatnya bagi orang-orang yang belum diketahui keislamannya. Misal mu'allaf. Orang-orang yang mu'allaf, kenapa rata-rata mu'allaf itu ketika mau masuk Islam biasanya didatengin di pengajian, kayak Deddy Corbuzier dulu diislamin sama, dituntun Islamnya, syahadatnya sama Gus Miftah, atau seperti banyak di pengajian-pengajian yang lain, pengajian Gus Ikdam lah, pengajian apalah semisal. Kenapa kok sampai di atas panggung? Ini untuk mempublikasikan, memproklamirkan bahwasanya orang ini itu sudah mengimani Allah dan Nabi Muhammad. Emang kebutuhannya apa Pak Ustadz kalau udah dipublikasikan, kalau udah diproklamirkan? Kebutuhannya adalah supaya orang ini tidak lagi dianggap non-muslim. Emang kenapa kalau dianggap non-muslim? Kalau dianggap non-muslim, nanti kalau seumpama ada tarikan zakat, dia nggak ikut ditarikin. Iya kalau ingat, kalau lupa, akhirnya nggak zakat. Kalau seumpama nggak dipublikasikan bahwasanya dia itu adalah orang Muslim, dia nanti nggak boleh ikut Jumatan. Jumatan itu khusus buat orang-orang Muslim. Dia nanti nggak bisa masuk masjid untuk ikut sholat Id. Dia nanti nggak bisa ketika wafat nggak bisa dimakamkan dalam keadaan seorang Muslim, dikafani, dimandikan, disolati, dikuburkan. Lah maka fungsinya dia ini mempublikasikan, memproklamirkan keislamannya, memproklamirkan syahadatnya, itu supaya dia itu diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Hak dan kewajibannya dipenuhi, hal-hal yang mungkin kurang diingatkan, diajak ikut pengajian. Tapi kalau dia masih terlihat Kristen, nggak mungkin diajak ngaji. Nggak mungkin kalau mati disolatin. Kenapa? Karena dia ngakunya masih Kristen atau non-muslim. Maka syahadat ini wajib untuk ditampakkan. Nah, ditampakkannya di sini nih. Atau misal
Kita orang-orang Muslim ada yang mukanya muka Cina. Mukanya muka Cina, matanya sipit putih gitu. Mukanya muka Cina. Lah orang Cina itu kan biasanya orang Buddha. Biasanya kan Buddha agamanya, ya kan? Atau Konghucu. Lah, bagi orang-orang Cina yang Muslim, dia pakaiannya pun nggak pakai pakaian Muslim, nggak pakai peci, misal. Kalau seumpama datang ke sebuah tempat yang masih asing, maka dia wajib untuk menampakkan kemuslimannya, wajib untuk menampakkan keislamannya, supaya tidak dikira sebagai non-Muslim. Kalau seumpama dia dikira non-Muslim, dia ketika masuk ke restoran kemudian makan, dikiranya pelayannya dia orang non-Muslim. Kalau non-Muslim, dikasih babi, nggak dikasih tahu. Kalaupun dikasih daging ayamnya digoreng pakai wajan yang bekas masak babi. Nggak dikasih tahu. Tapi coba kalau pakai peci. Coba kalau nunjukin bahwasanya dia itu Islam. Sumpama mau masuk ke restoran Cina, dia pasti akan dikasih tahu bahwasanya ini makanan yang halal di sini, makanan yang nggak halal ini. Itu fungsinya ibu-ibu, menampakkan dan mempublikasikan keislaman seseorang. Yaitu ibu-ibu, dua makna kalimat syahadat. Diteruskan oleh beliau mendoakan waffaqanallahu likamali mutaba'ati, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk sempurna dalam mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad. Wa razaqana kamalat tamasuk bisunnati, dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk kita berpegangan secara teguh kepada sunnahnya Rasulullah. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syariati, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang menghidupkan hukum-hukum, menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Wa tawaffana ala millati, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan memegang agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyarana fi zumrati, dan kita digiring di padang mahsyar masuk dalam golongannya umatnya Nabi Muhammad. Wa walidina, begitu pula orang tua kita, wa auladana, dan begitu pula anak-anak kita, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita, wa ahbabana, dan kekasih-kekasih kita, wa jami'al muslimina amin, dan seluruh orang-orang muslimin amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian permulaan pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di pertemuan yang nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, sehingga selalu bisa menimba ilmu, bisa menuntut ilmu untuk kebaikan ibadah kita di sela-sela kesibukan kita. Kita sibuk boleh, tapi ibadah lupa jangan. Kita kerja boleh, ninggal sholat jangan. Kita ngurusin anak boleh, ngurusin diri kita terhadap Allah lupa jangan. Maka semua butuh porsinya masing-masing. Paling enggak seminggu sekali kita ngaji nuntut ilmu kayak gini, supaya nanti ibadah kita bisa tambah baik, kualitas ibadah kita tambah baik, hubungan kita dengan Allah semakin baik, insya Allah nasib kita kelak di akhirat juga akan menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.